Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat menghibur. Di mana gerombolan pembenci dan pemburu ijazah Pak Jokowi saling sanggah, saling bantah, bahkan saling debat satu sama lain di ruang-ruang publik. Dan ini terjadi ketika Tifa tampil di podcastnya Bambang Wijayanto. Beberapa kali Tifa ini mendebat dan membantah omongan kuasa hukum sendiri. Waduh, seolah-olah dia lebih pintar hukum daripada Bung Alkatiri. Aduh, emang ya kalau kita lihat si Tifa ini kayak orang problematik, teman-teman. Suka mau menang sendiri, suka mau pintar sendiri. Sampai-sampai di ujungnya nih ya, Bambang Wijayanto menskakmat omon-omon dari Tifa. Aduh, kasihan sekali emang orang ini ya. Nah, selain itu teman-teman, ada momen juga nih di mana Ahmad Kosinudin, pengacara kondang, diduga menyindir Refli Harun yang selama ini minta agar kasus ini dihentikan dan mereka tidak mau masuk ke pengadilan. Waduh, benarkah seperti itu? Nanti kita simak. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. P21 atau tidak kan bukan tergantung penyidik lagi. Dia hanya diberitahu informasi, tapi itu adalah kejaksaan tinggi. Nah, masalahnya adalah ada apa dengan kejaksaan tinggi? Ada apa sehingga kasus ini kemudian tidak segera dihentikan. Nah, kita tidak ingin memberikan pilihan. Dari awal kita tidak mengatakan ini P21, kita mengatakan bahwa kenapa kasus ini tidak dihentikan oleh kejaksaan, padahal jelas-jelas sudah lewat waktu dan sudah terjadi pelanggaran hukum yang signifikan. Kocak juga. Ini ada buzzer Burhanuddin, nggak saya baca ya karena nggak bernilai ya statement kayak gitu. Kalau kita ini hidup tidak punya prinsip, tidak punya keberanian, tidak punya reputasi, lebih baik kita mati saja. Karena hidup ini kita harus punya reputasi, punya keberanian, punya perjuangan, punya dignity, punya ghiroh, punya wibawa. Kalau hidup kita tidak punya wibawa, itu sama saja sebagai bangkai yang berjalan. Kalau hidup sudah jadi bangkai yang berjalan, maka dia akan menjadi aib masyarakat. Waduh, denger tuh Repli, harus punya prinsip, harus punya keberanian, harus punya giroh. Makanya sampai pengadilan kasusnya, jangan minta berhenti Repli ya. Ini kata Kosinudin nih Repli, dengerin. Orang mengerubuti dirinya karena ada manfaat darinya, sebaliknya masyarakat meninggalkannya, atau setidaknya ketika berpapasan dengan bangkai ini, masyarakat akan menutup hidungnya. Yang kita bicarakan itu adalah bagaimana menegakkan hukum formilnya, terutama prosedur itu, SOP itu dipatuhi, itu satu. Yang kedua, mungkin teman-teman bertanya, loh kalau begitu Mas Roy, Dr. Tifa ingin kasus ini dihentikan. Iya jawabannya. Tetapi jangan salah, kami tidak meminta maaf, kami tidak meminta restoratif justice. Tapi ngemis. Di dalam KUHP yang baru, penghentian perkara itu bermacam-macam sebabnya. Ada 10 yang terbaru. Dan salah satunya pemberhentian demi hukum. Pemberhentian demi hukum. Aduh. Apakah yang dimaksud oleh Kosinudin tadi adalah orang-orang itu, teman-teman, seperti bangkai yang berjalan, tidak punya keberanian, tidak punya giroh gitu ya kan? Karena Kosinudin selama ini kalau kita dengar statement-statementnya, dia mau agar kasus ini sampai pengadilan, sama seperti Kurnia. Ya kan, mereka mau agar kasus ini sampai pengadilan agar ada kejelasan mengenai status hukum, mengenai ijazah dan lain sebagainya. Jadi ruang pertarungannya itu di pengadilan. Aduh, saya sekarang agak-agak dukung nih Kosinudin. Agak-agak dukung ya. Masalah apa lagi? Menariknya begini ya. Ini kan sudah pelimpahan. Dan sudah status tersangka. Kok dirubah pasalnya? Ya barangkali yang mentersangkakan mereka pasal-pasal yang dicabut itu mungkin kan ada proses. Proses ini pasal mana sih sebenarnya yang dikenakan pada mereka ini? Jadi kan nggak mungkin semua biasanya. Kalau pribadi sih belum ya, kan berkas sudah diserahkan nih.
Pelimpahan itu namanya. berkas sudah diserahkan dari Polda ke kejaksaan. Itu pelimpahan namanya. Ya kan? Pelimpahan berkas kan gitu. Iya. Pelimpahan berkas itu ada dua kan. Debat dulu. Berkas diserahkan Debat untuk dulu. diperiksa, berkas dinyatakan selesai, kemudian baru dilimpahkan Iya. berkas bersama. Kartu hasil studi ini semua akan dipertanyakan gitu. Iya dong. Dan itu yang menyebabkan daripada itu terjadi Iya. dan bisa mempermalukan diri sendiri, Iya. maka Iya, kan- prosesnya dihentikan sebelum ke pengadilan. Iya. gitu. Ya, kan kan gitu. menurut saya begini. Anggap aja dia benar, asli. Tapi dia tetap harus mempertanggungjawabkan ini dalam persidangan. Dan ini dengan duduknya dia di persidangan itu, pastilah marwah dia akan dipertanyakan. Seorang mantan presiden duduk di persidangan dan harus bertanggungjawabkan 709 ini. Kan dia. Anggap benar nggak ada Pak, orang udah Tapi kita kan tidak teliti. semua Pak, dokumen nggak itu artinya berkaitan. sudah kita Ya, teliti ya, loh. ya. Pak. Debat Iya, lagi. karena sudah- Tapi kan tidak semua dokumen itu berkaitan dengan Pak Lah, Joko Widodo. ya itu kan? tergantung Semua berkaitan dengan pinter-pinter lawyer dan prinsipalnya. Kalau 100 kalau 15 Lucu emang kali dua orang 10 ini ya. 150. Iya. Ini 130. Iya. Berarti ini sekitar 13-14 Iya. kali 1 tahun. Jadi 13 tahun, Karena Pak. kalkulatornya. iya 13 tahun. Makanya saya- Betul. Itu baru saksi loh ya. Kalau beliau Belum katakan 4 tahun, saya 709. nggak sepakat. Akan lebih dari 4 tahun. Nggak sepakat ya kan? 9 tahun Nggak ini. sepakat ya kan? Yang lengkap penderita yang 3 orang itu. Aduh, Yang ikut-ikutan lapor itu. Tapi apa benar kalau memang itu terjadi, kan Pak Jokowi juga ingin menjaga kehormatannya, dan kalau itu Tapi kan harus dipersi- dipertanggungjawabkan. Iya, kalau dia ke persidangan mungkin dia juga tambah senang kan, bisa juga kayak gitu kan, Menjaga Ya, ya, kehormatannya tidak di aspek apa? masalah. Menjaga kehormatannya di dengan aspek hadir di persidangan. berani hadir ya nggak apa-apa. Ayo Ya, berani lah. tahun. Dokter Tifa Sekarang bilang nggak berani, begini. kalau belum tanya sama dokter Pak Jokowi kan. Iya, dia sekarang belum gini, Pak, tanya. sebetulnya gampang kok kalau kita lihat dari sisi behavior ya, neuroscience behavior ya. Kalau beliau itu berani untuk bersidang, nggak usah nunggu sampai tanggal 20 Mei 2026 ini. Dari tanggal 30 April 2025 beliau akan minta kasus ini dipercepat, proses penyidikan dipercepat dan sidang dipercepat. Itu kalau beliau berani. Nyatanya kita lihat kan, beliau tetap meminta agar terjadi restoratif justice. Tegas jelas disampaikan oleh para termul. Jadi kan Ya. Tifa tadi bilang kalau dia bilang restorasi justice artinya dia mau ke pengadilan, kan selalu berbalik loh. Loh iya, bukan. Kena skakmat ya Kalau kan? beliau Bukan. memang Apa, kan beliau apa? katakan Apa? selalu, saya mau menunjukkan ijazah saya di pengadilan. Sudah 6 kali pengadilan nggak nongol-nongol juga. Kena skakmat kau kan, dipermalukan kau kan. Aduh, Tifa. Dibilang Pak Jokowi takut katanya. Kenapa nggak mau buru-buru? Justru Pak Jokowi mau agar kasus ini cepat selesai, Tifa. Pak Jokowi itu mau agar ini semua selesai cepat masuk pengadilan. Yang kamu masuk pengadilan itu ya kau itu semuanya, Repli Harun, Roy Suryo, kau sendiri Tifa. Nggak mau sampai pengadilan, takut kau. Untuk apa kau mau berkas-berkas banyak tuh kalau kau nggak masuk pengadilan? Takut kau kan? Ngomong aja takut, gentleman gitu ngomong. Iya kami takut dibui 13 tahun, 12 tahun. Ngomong aja. Jujur gitu, jangan ngomong-ngomong Pak Jokowi nggak mau ke pengadilan karena memberikan restoratif justice lah. Kuasa hukum Pak Jokowi itu sebenarnya tidak mau memberikan restoratif justice lagi kepada klaster kedua. Tapi Rismon datang, bawa makanan, bawa sarung. Ya gimana orang nggak luluh gitu? Aduh, orang-orang ini suka memutarbalikkan fakta loh. Ngeri sekali orang-orang ini, ular gitu. Para termul mengatakan, wah surat Troya Refli Harun CS dicuekin oleh DPR. Loh, kok bangga dicuekin? Justru Ya bangga lah. DPR cuek kepada aspirasi masyarakat, kepada Aspirasi keinginan masyarakat. Dia tidak mengerjakan tugasnya. Untuk apa Anda dipilih dalam melalui proses pemilu kalau Anda tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat? Bukan Itu aspirasi surat yang masyarakat. Sudah kami sampaikan ke DPR, Komisi 3. Kenapa kami butuh menyampaikan hal ini ke Komisi 3? Ini nggak ada kaitannya dengan kita ingin seperti yang dikatakan para termul ya kan? Betul, Ingin betul. melebar kemana-mana. Tidak. DPR itu adalah menjalankan fungsi pengawasan dalam ketatanegaraan kita. Karena itu kita meminta DPR ikut mengundang kami, RDPU, mendengarkan apa yang terjadi. Kami sudah berkirim surat sejak tanggal 15 Januari dan sampai sekarang alhamdulillah belum ditanggapi ya kan. Kasihan banget. Bilang aja kamu ke DPR mau menyampaikan seperti apa proses hukumnya. Kalian bilang proses hukumnya cacat prosedur. Kalian mau mengatakan itu tidak benar. Sudah lewat beberapa bulan, beberapa minggu, makanya harus dihentikan. Itu yang kalian minta di DPR. Udah kebaca. Makanya DPR nggak mau ketemu kalian.
DPR nggak ada yang mau ketemu kalian. Jadi udahlah, jangan kemana-mana. Mending kalian tunggu P21 pengumumannya masuk tahap 2. Roy Suryo Tiva ditangkap, masuk bui, pakai baju oranye. Ya udah tarung di pengadilan, itu lebih gentle. Bener kata Kosinudin tadi. Ini bangkai-bangkai yang berjalan semua ini. Mon, katanya kamu mau merevisi buku. Apa ini? Mana revisinya? Isinya masih sama persis. Ya, tidak ada bedanya. Wah, ini harus bisa digugat ini atau bisa disomasi oleh para lawyernya Jokowi ini. Isinya masih sama dan barusan diterbitkan sudah ada gambar ini. Oh, itu buku baru Rismon. Oke, saya akan tunjukkan beberapa isi yang masih itu sama buku dalam baru buku Rismon ini. ya? Ya, pertama adalah ini kita buka. Jadi ini kepalsuannya yang pertama, ya. Ini katanya diterbitkan di Sumatera Utara September 2025. Mana ada kamu kembali ke sana? Kamu bahkan terdeteksi masih di Kuningan kok, masih di seputar di Jakarta. Dan kamu ketika nggak berani datang ke rakyat bersuara itu, kamu juga masih ada di situ. Makanya kamu nggak berani ngangkat teleponnya Aiman, ya? Karena kalau angkat bisa langsung kita deteksi pakai CDRI. Ya, call data record information, lognya atau lognya ada di mana? Ya, jadi ini kebohongan. Yang kedua adalah dia dalam buku ini masih juga menuliskan tentang hipotesa yang sama. Jadi artinya apa? Nih sudah mendapatkan persetujuan dari ini. Padahal, nah sekarang kita baca isinya. Ternyata isinya, dia pasti marah-marah kalau baca ini. Isinya masih sama. Plek-ketiplek dengan buku ini. Waduh. Dari awal sih memang saya nggak sepakat ya dengan keputusan Pak Jokowi yang memberikan restoratif justice kepada Rismon. Walaupun banyak relawan yang mengatakan, wah nanti Rismon membongkar bagaimana bohir siapa dalang di balik ini semua. Ya hemat pikiran saya sih, Rismon tidak punya data apapun. Rismon tidak punya informasi apapun mengenai siapa dalang di balik ini semua. Ini keyakinan saya ya, boleh dong saya berkeyakinan seperti itu. Dan ya buku yang dia tulis ulang itu sepertinya bagi saya ya tidak ada gunanya juga. Kenapa saya bilang tidak ada gunanya? Karena isinya itu pasti hanya akan membantah apa yang ada di dalam buku yang lama. Padahal di buku yang lama dia itu ya memang penelitiannya sudah abal-abal. Jadi nggak perlu ada yang dibenarkan, nggak perlu ada yang dibantah. Karena ahli-ahli dari Pak Jokowi seperti Joshua Sinambela, Bang Roni Teguh mungkin bisa jadi ahli Pak Jokowi. Itu sudah membantah semua penelitian-penelitian abal-abal mereka. Jadi ya buku yang dibuat Rismon itu sampah juga sebenarnya bagi saya nih ya, bagi saya teman-teman. Kalau teman-teman lain misal itu Nusantara lain berkata lain ya itu terserah mereka. Tapi keyakinan saya Rismon ini tidak memberikan dampak ataupun efek apapun terhadap kasus ijazah Pak Jokowi nantinya di persidangan. Nggak ada sama sekali. Itu keyakinan saya teman-teman. Baik kok, sebenarnya siapa yang paling menginginkan Gibran menjadi wapres? Saya jawab ya, tapi karena saya tidak tahu pasti fair pakai bahasa bumi, ya kan? Turami hatara janatara kumarihanatu, janara hanatara takaratu. Yang ingin mendorong Gibran jadi wapres adalah ibundanya, Ibu Iriana. Proposal untuk Pak Gibran itu adalah Pak Prabowo. Itu idenya Pak Prabowo. Prabowo yang minta. Tidak ada permintaan dari Presiden Jokowi. Tidak ada, Pak Presiden waktu itu nolak. Bahkan mungkin Presiden milih Erik ya. Bapak Presiden milih Erik. Itu benar tuh. Ini saya saksi hidup. Jadi sebenarnya yang meminta jadi cawapres itu bukan Mas Gibran. Bukan pula Pak Jokowi. Bukan pula orang tuanya. Apalagi yang ibunya. minta itu, apalagi ibunya. Ini terlalu banyak juga fitnah ini. Terlalu banyak fitnah. Ibunya tuh nggak ada. Nggak ada itu bos, mana ada. Saya mohon maaf dengan segala hormat ya. Ibu itu mana pernah campur-campur urusan begitu, Pak. Mas Peter kenal banget, dekat banget dengan ibu. Ya tidak terlalu dekat tapi kenal lah. Oh, oke. Tapi tahu lah ya kebiasaan, karakter. Mana pernah kami rapat aja nggak pernah ada ibu. Urusan-urusan begitu, ibu nggak pernah ngurus gitu. Jadi ide yang maunya Mas Gibran ini jadi wapres itu adalah proposal ide dasarnya dari Pak Prabowo. Yang kedua, kehendak dari partai-partai.
kehendak dari partai-partai. Dengar tuh Kanda Bahlil tuh kalau ngomong, dengar, pasang kuping kalian dengan baik kalau Kanda Bahlil ngomong. Gak ada sama sekali ibu yang mau Gibran jadi wapres. Kalau memang mau dari awal ibu Iriana ini, ya sudah pasti ketika Pak Prabowo datang ke Pak Jokowi minta Gibran jadi wapres, cawapres waktu itu, ya langsung diterima pastinya. Cuma kan sampai 5 kali loh, sampai 5 kali. Jadi aduh, udahlah, jangan fitnah-fitnah yang aneh-aneh. Tapi ada yang seru nih teman-teman. Saya 2 hari ini mendengarkan lagu-lagu di media sosial TikTok. Itu ada lagu baru tentang Kanda Bahlil ini. Kalau kemarin yang viral tuh mengenai Kanda, Dinda, ya. Ini ada lagu baru, lagunya MBG, Mas Bahlil Ganteng. Waduh, ini keren banget. Kalian harus dengarkan lagunya teman-teman. Lucu, menghibur, tapi saya pikir Kanda Bahlil kalau denger itu nggak bakal marah. Itu hanya hiburan teman-teman ya. Keren banget loh. Lucu, kreatif. Wah, gila banget. Dugaan ada gerakan untuk menghancurkan negara dan pemerintahan yang sah. Ya, sekarang permasalahannya orang sampai membuat video bagaimana ceritanya seperti ini segala macam. Duitnya dari mana? Wah, ini dokumen bocor Soros Belakangan nih. ini gue mulai paham kenapa ruang publik kita itu dipenuhi oleh narasi-narasi yang polanya sering sama. Kritik dan narasi yang memang ingin menjatuhkan negara. Kritik memang boleh, beda pendapat juga boleh. Tapi setelah lihat dokumen-dokumen ini, gue jadi bertanya-tanya, apakah selama ini memang narasi yang terbentuk itu murni dari masyarakat? Atau jangan-jangan ada yang bikin kontra narasi? Mari kita bahas. Pertama, dalam dokumen hibah dari Coral Foundation kepada Koperasi Multipihak Ekspedisi Indonesia Baru, tercantum dana senilai 1,28 miliar rupiah untuk program bernama Expedition to Discover New Voices. Wow. Kedua nih, ada proposal lain yang mengajukan dana hingga 1,67 juta dolar Amerika, termasuk sekitar 300 ribu dolarnya untuk aktivitas di Papua. Ketiga nih, uangnya dipakai untuk apa? Di dokumen itu tertulis, produksi film dokumenter, penerbitan buku, roadshow, diskusi komunitas, bioskop warga, kampanye digital di TikTok, Reels, YouTube Short, dan berbagai sosial media. Keempat, targetnya juga jelas, mahasiswa, pemuda adat, akademisi, seniman, budayawan, tokoh agama, Gen Z, sampai Gen Wow, Alpha. Kelima, yang spesifik paling ya. gila dan gong nih, dokumen itu juga secara terbuka menyebut counter naratif atau narasi tandingan terhadap pemerintah. Bahkan ada pembahasan soal militerisme, pemerintahan otoriter, perlawanan anak muda, serta peningkatan keterlibatan politik menjelang pemilu 2029. Wah gila, udah disiapin dari sekarang untuk 2029. Padahal selama ini sering juga nih ada yang kritik, ngapain sih siap-siap 2029? Betul, Dan betul. di sini lagi gue juga mulai paham. Pantas saja kadang kita melihat narasi yang begitu masif menyerang pemerintah, menyerang orang-orang kayak gue bahkan. Tapi seringkali miskin data, miskin solusi. Dan lebih fokus membangun persepsi daripada menjelaskan fakta secara utuh. Dan gue nggak mengatakan ini melanggar hukum, tapi jangan juga polos melihat perang opini di media sosial seperti ini. Karena bisa jadi yang sedang diperebutkan bukan cuma suara rakyat, tapi cara rakyat berpikir tentang negaranya sendiri dan cara untuk menghancurkan negaranya sendiri dan pemerintahan yang sah yang dipilih oleh rakyat. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan itulah ya, sekarang agak sulit kita bisa membedakan mana foundation atau mana LSM, mana NGO yang betul-betul netral, yang betul-betul independen, atau NGO yang dapat kucuran dana dari asing gunanya untuk mengobrak-abrik bangsa kita. Ini sulit untuk membedakan teman-teman, karena ada yang independen tapi kerjanya hanya mengkritik, menjelek-jelekkan. Dia tidak pernah memuji program-program yang bagus, malah kalau ada yang bagus dipelintir jadi jelek. Contohnya apa? Swasembada pangan. Nah itu teman-teman, aduh, cuman ya biarkan aja lah, biarkan teman-teman yang lain membahas soal NGO itu. Kita sikat aja nih Roy Suryo dan kawan-kawannya yang semakin hari semakin mendekati P21, semakin menjadi-jadi, semakin banyak manuver-manuvernya. Cuman selain manuver-manuvernya, saya tuh ketika melihat tayangan-tayangan tadi, adanya perdebatan di antara mereka, adanya gontok-gontokan di antara mereka, saling sindir, saya curiga nantinya ketika di persidangan mereka ini malah nggak kompak. Ini kecurigaan saya ya. Kenapa saya curiga begitu? Karena kepentingan mereka ini beda-beda. Ada mungkin yang hanya ingin exposure, engagement, AdSense, duit. Ada yang memang betul-betul di jalan perjuangan. Dan ada yang ingin memang punya misi terselubung, ingin menjatuhkan harkat martabat dari Pak Jokowi yang nantinya bisa menggerus suaranya Gibran. Nah ini hanya analisis sederhana teman-teman ya. Karena kalau kita lihat ya mereka-mereka ini
ada yang minta dihentikan, ada yang minta lanjut ke persidangan, ada yang siapkan bukti banyak untuk mengkanter bukti-bukti dari Polda Metro. Tapi di sisi lain mereka minta penghentian penyidikan. Kan konyol, nggak nyambung mereka ini, nggak connect mereka ini. Apa-apaan ini perjuangan apa? Ini pergerakan apa? Dan tadi muncul lagi orang yang pelontos itu, yang katanya guru spiritualnya Pak Jokowi. Kok guru spiritual tapi ngomongnya itu nggak jelas gitu. Bahasa bumi lah, bahasa itu loh. Saya langsung teringat dengan satu sosok yang selama ini saya juga kurang senang, kurang serki, yakni Mama Gufron. yang bisa bicara sama semut, yang bisa bicara sama malaikat, yang bisa bahasa apa ya? Bahasa Suryani kali namanya ya. Saya jadi teringat itu loh, Mama Gufron loh. Aduh. Tapi dari semua yang kita tonton, yang kita simak, gimana menurut kalian teman-teman? Coba komen di bawah ya. Oke, mungkin cukup sekali dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.